Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Petunjuk lebih valid kebenarannya melalui alam gaib bernama mimpi daripada petunjuk di saat kita terjaga. Saya akan bagikan beberapa kisah nyata terkait tentang kebenaran, kevalitan petunjuk melalui mimpi daripada persangkaan manusia di saat terjaga. Karena di saat kita tidur, kita tidak mungkin bisa merekayasa dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita, melainkan ada kekuasaan Allah di situ. Yang mana hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Mimpi lebih valid petunjuknya, tapi perlu diketahui, mimpi yang seperti apa? Mimpi dari orang yang seperti apa? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, mimpi yang valid petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mimpi dari orang yang soleh, mimpi dari seorang mukmin. Itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh Nabi. Jadi salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Nabi. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama kali berupa mimpi. Disabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982, awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Dan juga perlu diketahui, mimpi yang dijadikan sarana oleh Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki adalah hanya satu, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi yang benar. Karena di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi ada 3. Yang 2, selain mimpi petunjuk dari Allah itu, ada yang tidak bermanfaat bagi kita semua. Mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mimpi seperti inilah yang saya katakan bahwa petunjuknya lebih valid daripada petunjuk di saat kita terjaga. Mimpi jenis yang kedua, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan, itu datangnya dari setan. Tujuannya hanya menggoda manusia supaya was-was di dalam menjalani kehidupan. Juga tidak perlu ditakwil karena tidak ada maknanya. Mimpi jenis yang ketiga adalah mimpi yang terjadi di saat kita seringkali memikirkan sesuatu hal yang disukai maupun sesuatu yang kita benci di saat kita terjaga. Akhirnya pikiran kita itu terbawa di dalam tidur. Mimpi yang jenis ketiga ini juga tidak perlu ditakwil karena tidak ada maknanya, tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi satu mimpi yang dijadikan sarana oleh Allah ini memberikan petunjuk yang benar, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dalam kitab Al-Hikam, seorang wali Allah yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi ketika saat terjaga melihat seorang pemuda yang meminta-minta, sehingga beliau timbul di hatinya berkata, yang pada intinya, andai saja seorang pemuda tersebut mau ikhtiar, sedikit ikhtiar, pasti tidak akan mungkin meminta-minta, tidak mungkin mengemis. Itu apa yang dikatakan Imam Junaid Al-Baghdadi di saat itu. Beliau telah menggibahi saudaranya sama muslim. Ternyata prasangkanya beliau salah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Beliau bermimpi ada mayat yang ketika dibuka kain kafannya ternyata wajahnya adalah seorang pemuda
yang meminta-minta di dalam kehidupan nyata, yang telah beliau gibahi di saat terjaga. Di dalam mimpi itu dikatakan, makanlah dagingnya. Jadi ada yang mengatakan begitu kepada beliau. Akhirnya beliau terjaga. Apa maknanya? Nah, itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menggibahi, menggunjingkan seorang pemuda yang meminta-minta di hadapannya itu. Ya, dia harusnya tidak boleh melakukan kecurigaan seperti itu. Walaupun itu sekedar lintasan hatinya, berkata-kata di dalam hatinya. Maka terkait dengan visual mimpi itu dikatakan, makanlah dagingnya. Nah, itu sesuai dengan firman Allah. Ya, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya, di antara adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, karena Imam Junaid seorang wali Allah yang mengetahui ilmu syariat, maka paham makna mimpinya, bahwa teguran kepada beliau adalah karena beliau telah menggunjingkan saudaranya yang lagi meminta-minta itu. Padahal dalam ilmu syariat boleh meminta dalam keadaan terpaksa. Cuman ya, persangkaan Imam Junaid di saat itu salah. Nah, akhirnya Imam Junaid meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, persangkaan manusia walaupun seorang wali Allah bisa jadi salah, karena yang dimaksum dari kesalahan hanya Rasul Allah. Maka kita harus menyadari dan berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu pede ketika kita mendapat ilham di saat terjaga. Berbeda lagi ketika kita mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hal itu sesuai dengan syariat. Mimpi, contoh yang kedua, di dalam kehidupan nyata di zaman yang modern. Saya mengalami mimpi ada teman saya memiliki teman yang badannya gelap. Jadi hitam semua badannya. Nah, gelap itu adalah bermakna orang itu buruk dari sudut pandang Allah. Karena terkait firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang berdosa, orang kafir itu berwajah hitam muram. Nah, saya katakan kepada teman saya di saat itu, kalau misalkan menikah jangan dengan teman yang itu. Padahal saya tidak mengenal seperti apa orangnya itu. Cuman saya diberitahu oleh Allah. Untuk apa? Mengingatkan saudara saya yang perempuan untuk tidak menikahi laki-laki yang seringkali mengantarkan dia di dalam beraktivitasnya dia. Tapi di saat itu dia meremehkan perkataan saya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa dirinya lebih kenal temannya itu. Karena apa? Teman satu kampus, sering beraktivitas bersama-sama setiap hari, sering mengantarkan di acara sosial. Maka saatnya tiba ketika dia menikah, memilih orang lain, dan ternyata terkuaklah sikap buruk laki-laki yang dianggap baik di dalam kehidupan nyata. Ternyata pandangan mata lahiriahnya, pendengaran telinga lahiriahnya salah tentang orang yang dianggap baik itu. Nah, itulah persangkaan yang ternyata salah. Dan dia akhirnya mengakui, kok mas tahu? Ya itu tahu dari Allah. Tapi keburukan apa yang saya tidak tahu. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, teman saya ketika hijrah bermimpi rembulan hancur. Saya katakan itu buruk dari sudut pandang Allah. Dia pertama merasa aneh dan tidak percaya. Ketika dia menceritakan sudah hijrah, maka saya katakan, hijrahmu secara lahiriah, tapi kolbumu itu yang buruk, merasa lebih baik daripada orang lain. Akhirnya dia mengakui bahwa setelah hijrahnya dia memamerkan kepada orang lain. Nah, terbukti akhirnya mimpi itu lebih valid daripada persangkaan dirinya sendiri. Nah, itulah saya katakan mimpi lebih valid
petunjuknya daripada di saat kita terjaga. Assalamualaikum.